Sering dengar kan kalau investasi saham itu ribet, butuh modal gede, pokoknya cuma buat orang-orang tertentu aja. Buang jauh-jauh pikiran itu. Karena sebentar lagi saya bakal tunjukin gimana caranya kamu, iya kamu, bisa mulai investasi di pasar saham Indonesia cukup dengan modal Rp100.000. Siap? Yuk kita bedah bareng-bareng. Nah, ini dia pertanyaan sejuta umat. Emang beneran bisa mulai investasi saham cuma modal cepek? Kedengarannya kayak mustahil ya. Tapi jawabannya jelas banget. Bisa. 100% bisa. Dan di sini kita akan lihat gimana persis caranya. Oke, jadi gini. Dulu tuh, pasar saham emang ibarat klub super eksklusif. Cuma buat mereka yang berduit. Tapi zaman udah berubah total. Berkat kemajuan teknologi dan aturan main baru yang lebih ramah dari OJK, gerbang pasar modal sekarang kebuka lebar buat siapa aja. Ini bukan lagi mimpi, tapi kesempatan nyata buat kita semua. Oke, kita mulai dari babak pertama ya. Kita akan fokus ke hal-hal yang paling dasar. Apa aja sih yang kita butuhin buat mulai? Dan yang paling penting, gimana sistem di Indonesia ngejaga supaya dana kita itu tetap aman? Jadi, buat bisa jual beli saham, kamu itu butuh akun khusus, namanya rekening saham. Anggap aja ini kayak KTP kamu di dunia saham. Isinya simpel kok, cuma ada 2 bagian. Pertama, rekening efek buat nyatat transaksi kamu. Dan kedua, yang namanya rekening dana nasabah, atau biasa disingkat RDN. Nah, RDN ini adalah kunci keamanan dana kamu. Serius, ini penting banget. Bayangin aja, RDN ini kayak berangkas pribadi kamu yang super aman. Uang yang kamu setor itu masuk ke rekening atas nama kamu sendiri loh, bukan nama perusahaan sekuritasnya. Artinya apa? Duit kamu nggak bakal kecampur sama sekali sama aset perusahaan. Ini adalah benteng pertahanan pertama yang diawasi langsung sama OJK. Dan gak cuma itu, investasi kamu itu dikawal ketat, berlapis-lapis. Ada OJK yang jadi polisinya, ada BEI yang nyediain pasarnya, terus ada KSEI yang tugasnya jadi notaris buat nyatet semua kepemilikan saham kamu. Dan terakhir, ada KPEI yang ngejamin semua transaksi kita berjalan lancar dan aman. Jadi ini sistem keamanan yang lengkap banget. Terus ribet gak sih buka rekeningnya? Jawabannya, gampang banget. Sekarang semuanya 100% online, bisa sambil rebahan di kamar. Tinggal pilih perusahaan sekuritas yang kamu suka, pastiin terdaftar di OJK ya. Terus, isi formulir online, upload foto IKTP sama NPWP, udah deh. Tinggal tunggu verifikasi beberapa hari, begitu akun kamu aktif, langsung setor dana ke RDN, dan kamu siap mulai investasi. Tapi kalau kamu ngerasa, kayaknya aku mau belajar lebih dalam dulu deh. Ada loh jalur resmi yang keren banget dari Bursa Efek Indonesia. Namanya Sekolah Pasar Modal atau SPM. Dan yang paling gokilnya, biaya pendaftaran yang Rp100.000 itu bakal dibalikin lagi utuh ke kamu dalam bentuk saldo awal di RDN. Jadi ini kayak ikut kursus investasi gratis. Karena biaya belajarnya langsung jadi modal pertama kamu. Keren kan? Oke, kita udah paham dasarnya. Udah tahu kalau investasi itu aman. Sekarang masuk ke bagian yang seru. Milih senjata kita, yaitu aplikasi sekuritas yang paling cocok buat gaya kamu. Pilihan aplikasi di Indonesia itu sekarang banyak banget dan ini bagus loh. Kenapa? Karena nggak ada satu aplikasi yang sempurna buat semua orang. Aplikasi terbaik itu adalah yang paling nyambung sama tujuan dan gaya investasi kamu. Ada Ajaib yang super simple buat pemula, ada Stockbit buat kamu yang suka diskusi dan belajar dari komunitas. Ada Bibit yang cocok buat investor pasif, sampai iPod yang fiturnya canggih buat yang udah lebih serius. Coba deh kita bandingin 2 tipe investor. Mungkin kamu tipe yang mikir, pokoknya aku mau yang paling gampang dan cepet aja buat mulai. Nah, kalau gitu, Ajaib dengan desainnya yang simple bisa jadi pilihan pas. Tapi, kalau kamu lebih ke tipe yang aku mau belajar dulu dari obrolan investor lain sebelum mutusin beli, nah Stockbit dengan fitur komunitas yang kuat bakal jadi teman terbaik kamu. Kuncinya, kenali gaya kamu sendiri. Oke, rekening udah siap, aplikasi udah di tangan. Sekarang kita masuk ke dagingnya nih, strategi. Gimana caranya kita milih saham yang cerdas, apalagi kalau modal kita terbatas, cuma Rp100.000. Matematikanya simpel banget kok. Di bursa kita, pembelian saham itu minimal 1 lot, yang isinya 100 lembar. Jadi kalau modal kita cuma Rp100.000, artinya kita harus cari saham-saham bagus yang harganya di bawah Rp1.000 per lembarnya. Tenang aja, banyak banget kok perusahaan keren yang harganya masuk kriteria ini.
Terus, gimana cara tahu saham itu murah tapi berkualitas? Nah, salah satu jurus andalannya adalah dengan ngelihat rasio price to book value atau PBV. Gampangnya gini, PBV itu cara kita ngecek apakah harga saham ini lagi didiskon dibanding nilai asli perusahaannya. Kalau angka PBV-nya di bawah 1, itu bisa jadi sinyal kalau kita nemu barang bagus yang harganya lagi miring, atau istilah kerennya undervalued. Jurus kedua adalah return on equity atau ROE. Anggap aja ROE ini kayak rapor kinerja perusahaan. Rasio ini ngukur seberapa jago sih manajemen perusahaan itu muterin duit investor buat jadi keuntungan. Tentu aja, makin tinggi angka ROE-nya, artinya perusahaan itu makin efisien dan jago bikin cuan. Biar lebih kebayang, kita lihat contoh nyatanya ya. Ada ERAA, distributor gadget raksasa, PBV-nya di bawah 1. Ini indikasi harganya lagi diskon. Di sisi lain, lihat deh Sido muncul. ROI-nya tinggi banget di atas 30%. Ini nunjukin mereka jago banget ngubah modal jadi untung. Poinnya adalah banyak perusahaan dengan fundamental kuat kayak gini yang harganya sangat terjangkau buat modal awal kita. Oke, urusan teknis udah kita bahas. Sekarang kita masuk ke bagian yang seringkali jadi lawan terberat seorang investor. Bukan pasar, bukan perusahaan, tapi pikiran dan emosi kita sendiri. Yuk kita bahas cara mengelola psikologi dan risiko. Dalam investasi itu, risiko ada macam-macam. Ada risiko pasar yang kita nggak bisa kontrol, ada risiko perusahaannya sendiri. Tapi ada satu risiko yang 100% ada dalam kendali kita, risiko psikologis. Ini nih bahaya dari FOMO alias ikut-ikutan beli pas lagi heboh, atau sebaliknya panic selling, jual rugi karena panik pas pasar lagi merah. Coba deh, tanamin kalimat ini baik-baik di kepala kita. Pasar saham yang naik turun dalam sehari, seminggu, itu wajar banget. Itu bukan tanda bahaya, itu emang nafasnya pasar. Kunci biar kita nggak kebawa arus panik adalah dengan selalu punya kacamata jangka panjang, bukan cuma mikirin hari ini atau besok. Terus gimana cara ngelawan emosi ini? Ada 2 jurus simple, tapi super ampuh. Pertama, namanya dollar cost averaging atau DCA. Gampangnya, nabung saham rutin. Misalnya, setiap bulan kamu masukin 100.000. Nggak peduli pasar lagi naik atau turun. Ini ngebantu ngeratain harga beli dan ngurangin stres. Kedua, biarkan keajaiban bunga majemuk bekerja. Ini adalah saat keuntungan kamu mulai menghasilkan keuntungan baru. Efeknya kayak bola salju yang makin lama makin besar. Dan inilah visual dari keajaiban yang kita omongin tadi. Lihat deh grafis ini. Cuma dengan rutin nabung saham 100.000 sebulan, dalam 20 tahun total modal yang kamu setor itu 24 juta. Tapi lihat potensi hasilnya. Bisa tumbuh jadi hampir 99 juta rupiah. Itu lebih dari 4 kali lipat modal kamu. Inilah kekuatan dari konsistensi dan waktu. Jadi, pada akhirnya pertanyaan yang paling penting itu bukanlah berapa besar modal yang kamu punya, pertanyaan sebenarnya adalah kapan kamu mau memulai. Karena dalam dunia investasi, waktu adalah teman terbaikmu. Semoga penjelasan ini bermanfaat ya.